guys, welcome back to Miss Stacy. Di video kali ini aku mau bahas tentang Mona Lisa. Siapa yang nggak tahu Mona Lisa? Pastinya tahu dong tentang lukisan dari Leonardo da Vinci yang benar-benar terkenal di dunia ini. Jadi awal kita cerita tentang sejarah lukisan Mona Lisa dulu ya. Lukisan Mona Lisa yang diciptakan oleh Leonardo da Vinci dikenal juga dengan La Gioconda, dan bisa dibilang kalau misalnya ini adalah lukisan yang paling terkenal di dunia. Jadi selama ratusan tahun ya, lukisan ini tuh benar-benar kayak sudah menarik masyarakat awam, dan bukan cuma masyarakat awam doang yang tertarik, tapi juga ahli-ahli seni itu benar-benar tertarik dengan keindahan dari lukisan ini. Tapi bukan cuma keindahan, ada misteri yang tersimpan di balik lukisan ini. Jadi lukisan Mona Lisa ini adalah lukisan minyak setengah badan yang menggambarkan adanya seorang wanita dengan pakaian Florentin yang posisinya lagi duduk dengan pemandangan pegunungan di belakangnya, tapi dia ini memiliki senyum yang misterius. Sampai saat ini tuh nggak ada yang tahu siapa sebenarnya wanita yang ada di lukisan ini. Dan ada beberapa spekulasi atau teori yang mencoba menjawabnya. Tapi di antara teori yang lain gitu ya, teori ini yang paling aneh sih. Jadi ada satu teori yang mengatakan kalau misalnya Mona Lisa itu adalah Leonardo da Vinci sendiri. Jadi Leonardo da Vinci itu mulai mengerjakan lukisan ini di Florentin pada tahun 1503. Dan dia itu membawa lukisan ini ketika dia diundang oleh Prancis I pada tahun 1516. Sang raja itu kemudian membeli lukisan ini dan menempatkannya di Louvre. Dan Napoleon itu membawa lukisan ini dan menggantungnya di kamarnya sampai akhirnya Napoleon wafat, itu pada tahun 1821. Kemudian selama perang Prancis dan juga Prusia pada tahun 1870 sampai 1871, lukisan Mona Lisa ini dipindahkan dari Louvre ke Brest Arsenal. Kemudian ketika Perang Dunia Kedua nih, lukisan ini kembali lagi dipindahkan ke Château d'Amboise. Nah setelah itu dipindahkan lagi ke Biara dan Château de Chambord. Sampai akhirnya lukisan ini pun dipindahkan ke museum yang ada di Inggris, tepatnya di Montalban pada tahun 1911. Bisa dibilang kayak belum populer sama sekali di kalangan masyarakat. Kemudian pada tanggal 21 Agustus 1911 ada seorang pencuri yang menyelinap masuk, dan dia itu mengenakan kayak baju pekerja gitu, memasuki Louvre. Jadi pada hari itu hari Senin, dan Louvre itu emang lagi tutup karena pada saat itu libur. Jadi pencuri ini tuh mengangkat lukisan ini dan melepas kacanya. Setelah mendapatkan lukisan Mona Lisa ini, dia kemudian menyembunyikan karya Mona Lisa ini di balik bajunya, kemudian dia pergi. Setelah 26 jam dicuri, akhirnya ada yang ngeh nih kalau misalnya lukisan ini tuh udah dicuri gitu, udah hilang. Orang ini adalah seorang pelukis juga yang bernama Louis Barrault. Nah dia tuh emang datang ke Louvre pada tanggal 22 Agustus 1911, yaitu besoknya tuh. Datangannya ini emang rencananya itu emang pengen bikin sketsa dari lukisan Mona Lisa ini, makanya dia tuh benar-benar kayak ngeh kalau misalnya lukisan ini tuh udah hilang. Para penjaga itu malah ngira kalau lukisan ini tuh lagi difoto untuk iklan museum, jadi benar-benar kayak nggak ada yang tahu lukisan ini tuh sebenarnya udah dicuri. Akhirnya mereka pun menghubungi pihak kepolisian, dan pada malam itu juga polisi mengumumkan kalau lukisan Mona Lisa sudah dicuri. Kurator dari Louvre yang bernama George Benedict itu mengatakan kalau cuma pelawak doang yang bisa nyuri lukisan ini, karena kayak nggak mungkin banget. Pihak polisi pun kayak standby gitu ya, sewaktu-waktu kalau misalnya ada yang minta tebusan lukisan ini tuh mereka jadi aware gitu. Tapi sampai 2 hari berlalu nggak ada yang telepon sama sekali. Di tempat kejadian, si pencuri ini meninggalkan sebuah petunjuk sebenarnya. Jadi ada seorang tukang ledeng yang mengatakan kalau misalnya pada saat hari lukisan tersebut hilang, dia itu membantu seorang pria mengelas kenop pintu yang ada di tangga. Terus seorang penjaga juga menemukan sebuah bingkai kayu gitu. Nah di bingkai kayu itu terdapat sidik jari. Nah akhirnya pun dilakukanlah tuh penyelidikan dengan teknik sidik jari. Tapi kan pada saat itu tuh masih tahun 1911 gitu ya, pastinya kan belum terlalu canggih lah ya teknologinya. Jadi meskipun mereka itu memiliki 750.000 file sidik jari, tentunya sulit banget kan untuk bisa periksa hal itu. Nah jadi mereka itu hanya memeriksa 257 sidik jari, dan itu pun pegawai yang ada di Louvre.
Kemudian polisi itu menyebarkan sekitar kayak 6.500 lembaran gitu, dan mereka itu akan memberikan uang atau reward hadiah gitu sebesar 40.000 franc. Yang pertama kali dicurigai oleh polisi itu adalah seorang seniman yang bernama Gary Pierre. Dia ini dicurigai karena emang sebelumnya dia ini udah pernah mencuri di Louvre juga. Tapi ketika diselidiki, si Pierre ini nggak ada di kota. Dan akhirnya mereka pun menemui majikannya yang bernama Guillermo Apollinaire. Jadi penyair ini juga dicurigai gitu kan, karena dia tuh sering bilang kalau misalnya Louvre itu seharusnya dibakar. Dan dia tuh pun sempat ditangkap walaupun dia akhirnya dilepaskan pada tanggal 7 September. Terus seorang seniman yang bernama Pablo Picasso, kalian pasti tahu dong yang Picasso, dia juga itu dicurigai sebagai pencuri dari Mona Lisa. Dia dicurigai karena dia tuh sempat gitu ya beli patung perunggu Iberia dari Pierre. Padahal dia sendiri tuh nggak tahu kalau misalnya Pierre ini nyuri gitu. Dia pikir Pierre tuh nggak nyuri, sampai akhirnya patung tersebut pun dia kembalikan lagi ke Louvre. Pencurian lukisan ini tuh kayak menyebabkan sensasi gitu ya di media. Polisi pada saat itu benar-benar bingung dan beberapa orang juga sempat ditahan dan diinvestigasi. Tapi bukti-buktinya itu benar-benar kayak nggak cukup, jadi nggak ada yang bisa dicurigai lagi. Kemudian lukisan ini pun hilang gitu ya, udah selama 2 tahun. Sampai akhirnya pelaku yang sebenarnya itu ditemukan. Dia itu seorang penjahat, tapi ya penjahat kelas tertinggi lah ya di Italia. Namanya adalah Vincenzo Perugia. Jadi dia ini ternyata itu pindah ke Paris dan dia itu sempat emang kerja di Louvre. Jadi dia tuh mengenakan baju karyawan yang warna putih gitu. Terus dia bersembunyi di suatu tempat sampai akhirnya malam tiba. Ketika nggak ada orang nih di sana, dia kemudian mengeluarkan Mona Lisa. Nah, ketika besoknya galeri dibuka, si Perugia ini nyantai aja gitu jalan keluar dari galeri tersebut. Dia kemudian membawanya ke kamarnya di Paris. Jadi dia tuh sempat kayak bekerja di sebuah perusahaan gitu yang memotong kaca di Louvre. Nah makanya dia tuh kayak tahu gitu lah ya tata letak seluk-beluk yang ada di Louvre itu. Makanya dia gampang jadi curi Mona Lisa. Dia pun sebenarnya sempat diwawancarai di apartemennya pada tahun 1911. Tapi ketika ditanya dia bilang kalau misalnya dia pada saat itu bekerja di tempat lain. Dan tanpa sepengetahuan polisi itu Mona Lisa ada di situ. Kemudian pada Desember 1913 si Perugia ini menulis Alfredo Guerri. Jadi si Alfredo ini merupakan kayak pedagang gitu. Nah dia itu sering kayak ngiklanin barang-barang antik ke koran-koran atau media massa yang ada di Italia. Dia kemudian menandatangani surat dengan inisial V. Leonard. Jadi seolah-olah dia itu ya emang yang memiliki Mona Lisa. Dia bilang kalau misalnya lukisan ini itu sebenarnya diambil sama Napoleon. Nah kemudian dia tuh harusnya diberi kayak reward gitu karena dia mengembalikan Mona Lisa ini kepada negara. Singkat cerita, Perugia ini pun akhirnya diadili gitu ya. Akhirnya dia ditangkap dan dia diadili. Nah, ketika diadili di persidangan, dia itu benar-benar kayak yang berisik luar biasa gitu, dan dia bilang kalau misalnya tindakan dia tuh nyuri itu sebenarnya bukan tindakan crime gitu ya, bukan tindakan kejahatan gitu, tapi itu tuh tindakan patriotisme. Akhirnya dia pun dijatuhi hukuman yang bisa dibilang cukup singkat, yaitu cuma 6 bulan penjara aja. Jadi lukisan Mona Lisa ini kenapa bisa jadi terkenal banget juga, itu karena tindakan pencurian ini sebenarnya. Yang sebelumnya dari tahun 1911 lukisan ini tuh benar-benar kayak nggak ada yang banyak yang tahu. Sampai karena tindakan pencurian ini, Mona Lisa itu benar-benar jadi kayak terkenal banget. Selain tindakan pencurian, ada juga tindakan yang lain yang didapat ya oleh lukisan Mona Lisa ini. Jadi pada tahun 1956, sebagian Mona Lisa itu rusak karena dilemparkan asam oleh orang yang gak bertanggung jawab banget lah. Kemudian pada tanggal 30 Desember 1956, lukisan Mona Lisa itu sempat dilempar batu. Tapi pada saat itu emang gak banyak kerusakan yang dialami oleh Mona Lisa. Jadi ketika diperbaiki, ya udah fine lagi. Kemudian pada tahun 1974, kembali lagi nih, lukisan ini mengalami kerusakan karena disemprotkan cat oleh orang yang kesal. Nah jadi pada saat itu tuh ada kayak peraturan tentang orang cacat di museum tersebut, dan ada seorang wanita yang kesal terus kemudian menyemprotkan cat ke lukisan Mona Lisa. Kemudian yang terbaru banget itu tahun 2009, lukisan Mona Lisa ini itu dilempar teh oleh seorang wanita yang kesal karena diberi kewarganegaraan Perancis. Nah untungnya nih, mungkin karena udah selama beberapa dekade gitu ya, selama beberapa ratusan tahun nih ya, ini udah berapa kali
ada aja gitu kejadiannya ya. Mereka pun melapisi lukisan Mona Lisa ini dengan kaca anti peluru, jadi akhirnya aman tuh Mona Lisa sampai sekarang. Nah, jadi itu dia cerita tentang pencurian Mona Lisa. Gak sebenarnya sih, banyak hal yang terjadi sama Mona Lisa gitu ya. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa like, comment, dan share. Dan segini aja, thank you and bye.